Bismillahirrahmanirrahim, yaitu menjelaskan tentang al-Islamu Hamzah wa Umar. Jadi menjelaskan tentang keislamannya sahabat Hamzah dan sahabat Umar. Pada tahun kelima, yaitu Fisanatil Khamisati aslama rajulani min kibari Quraisyin masyhurani bil quwwati wa syaja'ati. Jadi pada tahun kelima, dua laki-laki atau dua rajul itu masuk Islam. Nah, dua rajul tersebut itu adalah penguasanya kaum Quraisy, yaitu kaum Quraisy yang paling masyhur, dan keduanya itu paling kuat dan paling kendal, ya, paling ditakuti orang Islam. Pada zaman peperangan dengan Islam, orang Quraisy yang paling ditakuti adalah sahabat Umar dan sahabat Hamzah. Itu orang yang paling kuat menentang Islam. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala membukakan hatinya atau memberi hidayah kepada sahabat Umar dan sahabat Hamzah, yaitu kekuatan Islam itu menjadi besar, atau separuh dari kekuatan orang Quraisy itu berpindah kepada Islam. Jadi awalnya musuh beratnya orang Islam itu adalah sahabat Umar dan sahabat Hamzah. Ketika sahabat Umar dan sahabat Hamzah itu diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala masuk Islam, nah sebagian besar atau kekuatan dari orang Quraisy itu masuk Islam. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu memuliakan Islam ketika sahabat Umar bin Khattab dan sahabat Hamzah itu masuk Islam. Ada orang yang paling ditakuti oleh Islam atau yang paling menentang orang Islam. Jadi ketika ada orang Islam orang lain yang masuk Islam atau kabilah lain yang masuk Islam itu disiksa oleh sahabat Umar dan sahabat Umar supaya tidak memeluk agama Islam. Tapi Allah Subhanahu wa taala itu juga berkehendak lain. Ketika sahabat Umar dan sahabat Hamzah itu masuk Islam, maka sebagian kekuatan dari orang Quraisy itu masuk Islam. Wahuma, dan kedua laki-laki tersebut itu Al-Hamzatu Hamzah, yang pamannya Kanjeng Nabi sendiri, wa Umar bin Khattab, yaitu Umar bin Khattab yang menjadi Khulafaur Rasyidin yang kedua. Jadi setelah wafatnya Rasulullah, kemudian kepemimpinan diteruskan oleh sahabat Abu Bakar. Setelah sahabat Abu Bakar dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian digantikan oleh Sayyidina Umar. Wakana lan ono sapa Umar. Kebiasaannya sahabat Umar sebelum masuk Islam itu apa? Wakana Umaru qabla al-Islami min azamil mu'aridina lil Islam, yaitu kebiasaan dari sahabat Umar ketika sebelum masuk Islam itu adalah setengah saking luwih gede-gedene pira-pira wong kang nentang Islam. Jadi orang yang paling kuat atau orang yang paling ditakuti atau orang yang paling keras menantang Islam, musuh besar Islam. Dan pemuntakimina, dan semua orang yang masuk Islam, pemuntakimina miman aslama, orang yang masuk Islam itu disiksa. Itu pekerjaan sebelum Sayyidina Umar itu masuk Islam. Jadi kalau ada orang yang masuk Islam itu disiksa. Fa'azza, ketika Allah Subhanahu wa taala itu berkehendak lain, yaitu memuliakan agama Islam, karena agama Islam adalah agama yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala ingin memuliakan Islam, ketika sahabat Sayyidina Umar dan sahabat Hamzah itu masuk Islam, jadi kedua rajul itu masuk Islam, maka kekuatan Islam itu menjadi besar. Nah,
di waktu itu jumlahnya orang Islam itu cuman sedikit, yaitu 40 orang laki-laki kemudian 11 orang perempuan. Wonge jumlah sedikit tapi sing nentang saharat-harat. Ketika Allah SWT mengangkat derajat Islam atau mengagungkan Islam, memuliakan Islam, nah, dari sahabat atau Sayyidina Umar itu masuk Islam, itu baru menjadi kekuatan besar bagi Islam. Jadi separuh dari orang Quraisy itu berpindah ke Islam. Jadi sahabat Sayyidina Umar ketika mencari Nabi Muhammad atau bertanya, Muhammad kemana? Bersama Fatimah, saudara kamu. Setelah itu Sayyidina Umar menemukan selembaran mushaf, yaitu surat Toha. Ketika Sayyidina Umar itu menemukan selembaran Quran atau mushaf kemudian dibaca, bunyinya surat Toha. Ketika Sayyidina Umar itu membaca, tubuhnya itu bergetar. Jadi takut. Tidak seperti biasanya membaca surat Toha itu kok bergetar. Kemudian dalam hatinya itu mengatakan tidak sepantasnya agama seperti ini itu dimusuhi. Jadi seketika itu kemudian Sayyidina Umar itu mencari Muhammad dan mengucapkan kalimat syahadat dan masuk Islam. Ini Sayyidina Umar mendapat hidayah dari Allah SWT ketika menemukan selembar mushaf yang berbunyi atau surat Toha. Nah, ketika Sayyidina Umar itu membacanya bergetar, setelah itu mencari Nabi Muhammad, menyatakan dirinya itu masuk Islam. Jadi Allah SWT memuliakan Islam ketika sahabat Sayyidina Umar dan sahabat Sayyidina Hamzah atau sahabat Hamzah itu masuk Islam, baru kekuatan Islam itu menjadi besar, menjadi kuat. Karena sebelumnya Sayyidina Umar itu menyiksa orang Muslim, orang yang masuk Islam itu disiksa. Kemudian Sayyidina Umar dan Sayyidina Hamzah itu orang yang paling ditakuti atau orang paling keras menentang Islam atau ajaran Islam. Tapi Allah SWT itu berkehendak lain, dan Rasulullah juga berdoa meminta singanya dari orang Quraisy itu bisa masuk Islam. Nah, akhirnya Allah SWT itu mengabulkan dari doanya kanjeng Nabi Muhammad. Jadi Sayyidina Umar yang menjadi singanya orang Quraisy itu berbalik arah masuk Islam, akhirnya menjadi singanya orang Islam. Jadi sebagian dari orang Quraisy itu menjadi Islam, masuk Islam, akhirnya Islam itu menjadi besar atau menjadi mulia karena Sayyidina Umar masuk Islam. Jadi orang yang paling kuat dan paling pemberani, nah itu akhirnya masuk Islam. Jadi orang Quraisy akhirnya ya bertanya-tanya,